Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan kita memuji Allah dengan kalimat thayyibah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberi awak nikmat dan hidayah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tak terhingga dan tak terjumlah. Mulai dari nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, lei sehat kita bisa beraktivitas, melakukan rutinitas kita, terkhusus pada malam itu datang memenuhi panggilan Allah, yakni solat fardu maghrib secara berjamaah. Kalau Allah cabut nikmat sehat dari kita, seperti saudara-saudara awak yang dalam keadaan sakit, ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang terbaring di rumah sendiri, dalam kondisi sakit indak bisa beraktivitas, indak bisa hadir ke masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir, salah satu dengan nikmat hidayah dari Allah. Dengan hidayah Allah terbuka hati awak untuk datang ke mai. Dengan hidayah Allah bisa awak hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita. Mudah-mudahan berdoa kita kepada Allah yang mana dengan keikhlasan, ketulusan hati kita dari rumah tadi wak mulai dengan bersuci berwudu, setiap langkah kaki kita dinilai ibadah, pahala, kebaikan oleh Allah. Allah angkat derajat awak, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan engkau menjadi wasilah bagi awak agar Allah permudahkan langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah ringankan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lai rajin kita datang ke majlis ilmu, rajin awak datang wirid pengajian, rajin kita menghadiri wirid dasawisma, wirid asya. Mudah-mudahan iko menolong awak suat di akhirat. Allah permudahkan kita menuju surga. Allah jauhkan awak dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Al-Quran dan sunnah yang Rasul tinggalkan kepada awak menjadi pedoman petunjuk dalam hidup kita. Al-Quran dan sunnah yang Rasul tinggalkan kepada awak
menjadi penerang dalam hidup awak, menjadi ubek di saat kegelisahan hati dan jiwa kita. Banyak orang-orang yang mana apa indak mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, gunda gelanah gelisah, basuanak kini galau indak tonang. Bahkan ada yang bobek keluar kota sampai luar negeri indak jua mendapatkan ketenangan. Kalau indak tonang maka makan ndak baseleo, lolo indak bakau. Namun alhamdulillah hadir kita ke maidan membaca ayat suci Al-Quran, awak membaca Al-Quran, berzikir kita kepada Allah, memberikan ketenangan kepada dia. Ama ibu rahimani wa rahimakumullah, sehingga apa tonang di awak makan mana bolok baka iya rumah. Alhamdulillah. Dan maka nikmat Allah. Yang kepada Allah kita perbanyak bersyukur, kepada Rasulullah banyak berselawat. Rasulullah kita jadikan tauladan contoh hidup. Mudah-mudahan dengan awak selalu bersyukur kepada Allah, berbanyak berselawat kepada Rasulullah, kebahagiaan, keselamatan bagi awak keluarga, dunia dan akhirat dengan pertolongan Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Istiqomah Semaki Kuok yang kami hormati, Imam Masjid, alim ulama, pemuka masyarakat, asatiz, abuya, guru kami, apa-apa kami, ibu-ibu kami, atua-atua uwa, adik-adik kami, anak-anak kami, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adapun judul wirid pengajian awak pada malam ini dengan judul yakni orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuk mereka. Orang-orang yang Allah ingin kebaikan untuk mereka atau untuk orang tersebut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada kebaikan, ada keburukan. Kojokanlah yaitu kebaikan-kebaikan dalam hidup awak, jauhkanlah keburukan. Tentu sebagai seorang muslim awak ingin kebaikan kan ya Roma? Ingin kebaikan yang kita kojokan, ingin kebaikan yang kita tuai, ingin kebaikan yang kita ucapkan. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah jadikan awak, Allah inginkan yaitu untuk di kita kebaikan dalam hidup awak, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari keburukan itu sendiri. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut. Siapa orang dua pama? Pertama, orang yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang adalah orang yang Allah jadikan dia paham agama. Orang yang Allah jadikan mereka atau dia paham agama. Mana dasar doa Ustaz? Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia paham tentang agamanya. Pertama, siapa tadi? Orang yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang adalah orang yang Allah jadikan dirinya paham agama. Maka sebagai muslim beragama Islam awak harus paham Islam itu sendiri, harus paham awak agama, supaya apa yang kami hormati beramal awak, beribadah sesuai dengan tuntunan agama itu sendiri. Bagaimana awak apa yang kami hormati agar bisa beragama, agar paham agama? Jalannya tentu belajar menuntut ilmu. Kan ya Pak? Bagaimana awak agar paham agama? Menuntut ilmu. Karena banyak orang tak paham agama Bapak mak kami. Contoh anak-anak awak
la tingkat menengah, kadang tingkat atas, kadang atau kuliah, kadang masih ndak bisa baca Al-Quran, ndak pandai baca Al-Quran. Ada anak-anak awak, pemuda, remaja awak, apa yang kami hormati, yang boleh tengok video yang mana ketika melaksanakan solat sunnah id, solat sunnah hari raya. Kan ketika solat sunnah hari raya 2 rakaat, yaitu disunnahkan takbir 7 kali rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Kan ya Rupama? Maka solat id lainnya, entah itu pertamanya solat, antainya ndak berilmu, maka ikutnya belakang imam. Apa yang imam? Allahu Akbar. Mulai pulainya Allahu Akbar. Berhenti imam sejenak, tentu sunnah takbir 7 kali. Maka imam mangkit takbir Allahu Akbar. Dia doa dinya ruku'. Dia doa dinya ada de pemuda remaja tadi ruku'. Dia apa tu? Ndak paham agama. Nah, ada nengok videonya rumah. Dah sejajar pemuda ada dinya ruku'. Allahu Akbar ni imam, ada pula sujud. Padahal luang tak sunnah takbir. Ada juga anak-anak awak ndak faham solat jenazah Rupama. Tadi alhamdulillah solat gaib kita. Maka apa? Solat jenazah 4 kali takbir. Ketika takbir pertama Allah Akbar, baca surah Al-Fatihah. Masuk takbir kedua Allahu Akbar nan imam. Maka di saat itu karena ndak paham agama, ndak paham solat jenazah, sama je tadi. Ada ini ada ruku' ini. Dapur ndak ngerti, ndak paham. Tu tadi di awal banyak anak awak ndak pandai baca Al-Quran dah Pak Mak. Banyak. Maka awak tugas bagaimana agar awak paham agama, belajar. Kalau awak Pak tuan bersinggung fardu kifayah, banyak awak yang tak mengerti fardu kifayah terhadap jenazah. Bagaimana cara mengapani jenazah, bagaimana cara memandikan jenazah, kan ya sehingga di kampung tu hanya beberapa orang dia mengertinya. Inyo tahu yang disuruh untuk pelaksanaan jenazah. Iya Rupama. Ada apa tu? Awak kurang paham tentang agama itu sendiri. Nah, maka rajinlah belajar menuntut ilmu. Kalau anak-anak awak menuntut ilmu, wak suruh ke sekolah. Ndak sekolah, anak cucu kita tu bongisi lah. Lebongi kalau anak ndak pergi sekolahnya mak buang. Pak, lebonginya. Atau bola pen aja nya. Cala pak ndak sekolah, ndak tidur tersarainya lah. Jelopen dua anak kau nak sekolah, suruh sekolah, bongisi, suruhnya sekolah supaya beragama, supaya berilmu. Dan kalau nak suruh ke sekolah, awak percaya sekolah sesekali pantau je sekolah tu. Tak bertanya ke guru. Yo kadang ada anak awak yang dari rumah pergi sekolah, sampai sekolah tak sampai tu. Pantau, tengok, bos wujud guru di jalan tanya ke guru tu. Lei pergi sekolah anak kami ni Pak. Lei sekolah anak kami ni Bu. Tanya. Dah supaya peduli awak ke. Dah pendidikan anak itu sendiri. Sehingga bapak banyak orang tak peduli dia hantar cenda tu anak sekolah. Sehingga apa? Suatu saat ditelepon dek guru. Ni anak kita mak pak Bu. Ndak ada sekolah roh. Terkejut lama ayah. Dari rumah pergi bono tadinya Pak. Pakai bono dia baju sekolah, baju seragam sekolah. So nan ndak sampai sekolah membelok kakak. Belok entah ke mana kodai dan sebagainya. Nah pantau supaya beragama anak awak. Apa yang kami hormati, setelah awak pantau anak awak sekolah, awak serahkan, awak percaya ke sekolah. Kalau dihukum anak awak, disangsi anak awak, berarti anak awak salah. Guru ingin perubahan terhadap anak awak. Guru ingin yang terbaik untuk anak. Biasa anak disangsinya, dihukum. Kan ya rumah. Dah jangan sampai miris awak mendengar berita. Iko yang berita viral saat iko seorang guru honorer di penjauh karena kalau awak tengok kisah iaitu cito melocak anak polisi. Maka di penjauh dek polisi itu.
Dah hilang rasa hormat harga diri seorang guru. Didondo pula kabar 50 juta padahal guru honor. Dah apa mak yang kami hormati biasanya karena kalau kena hukum berarti guru ingin perubahan terbaik untuk anak awak. Sama juga awak dulunya kodok kena hukum di sekolah kan ya rumah. Kan ya rumah. Ada kita mengadu kalau kena locak hukum di sekolah lah ada. Ha? Ada. Dulu kalau kena hukum takut buat mengadu. Kan ya? Jangan cuba mengadu pulang. Tu tadi. Mengadu buat pulang menangi pulang. Kalau menangi kan supit sekolah je dulu. Jangan sampai bawa pulang menangi. Menangi wak bertanya, apa menangi? Kau locak dan sekolah tadi mak. Di mana kau locak? Bertanya tompe. Di kaki. Di situ kau tam. Kalau awak dulu kau tambah, jangan cuba ngadu kau tambah. Nah, itu anak-anak awak wantau sekolah, suruh sekolah. Ada biaya mak tinggi anak awak sekolah supaya beragama. Apa mak yang kami hormati bagi awak yang tak sekolah bagaimana? Iaitu bisa banyak cara. Salah satu belajar membaca ilmu buku agama. Lei kodok membacanya Pak Mak. Kalau tua-tua go payah ya. Tua-tua go mato yang lakabu, iya mak. Tu tadi mak kacau mato berganti-ganti berpinjam-pinjam. Cuba ikak le tawang ni, cuba pula le tawang ni. Tawang bali lah so. Membaca kini buya lah membayang tulisan tu kalau membaca. Iya ro. Membayang tulisan dong. Kalau tulisan di piti tu kau siap membayang dah. Tu jual yang namanya. Tapi di buku membayang. Apa ada nguruknya? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ndak membaca le bagaimana mudah belajar? Datang wirid mengaji. Kena membaca ke buku ndak ada mato lang kabu kan ya ro. Yang senang datang mengaji belajar. Hadiri pengajian awak rutinitas alhamdulillah setiap Selasa di masjid awak ikuti awak menambah ilmunya mak pak. Yo paham awak agama karena dengan ilmu kita akan bahagia. Kata Rasulullah SAW, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa ingin bahagia di dunia kunci dengan ilmu. Nak bahagia di akhirat dengan ilmu. Bahagia dunia akhirat dengan ilmu. Bahagia wa ingin dunia kita cari ilmu jauh. Kan ya Rupama? Manu kayo uang bakojo dengan ilmu atau uang bakojo dengan tenaga? Manu kayo? Kayo dengan ilmu lah kan ya? Tu dulu sebelum apa amak kenal BPJS ketika awak sakit masuk masakit kakak dek dokter jadu awak dia osok-osok sekian kone pulau gitu dah apa mak sebelum kenal PJS bantuan kan ya sekian kadang batui kadang berjuta dulu anak ambo yang mana ulun masuk PJS masuk masakit 2 hari mak kone kalau tak salah 2 juta matui masuk masakit lebih kurang 2 hari nah pak mak dia apa mahal ilmu cuba tenaga pagi pulang sore pulang petang kadang pulang malam biasa yang dibawa cukui untuk cukui untuk makan kan kalau dengan tenaga namun dengan ilmu tu maka Rasul menjaminan ke awak nak bahagia kalian dunia ke ilmu siapa yang Allah jadikan siapa yang Allah inginkan kebaikan pertama adalah orang yang Allah pahamkan agama. Maka bagaimana agar paham agama kita ke? Yaitu belajarlah menuntut ilmu. Ibadah tanpa ilmu, ibadah kita sia-sia. Ibadah tanpa ilmu, ibadah awak akan tertolak. Kau awak beribadah tu harus berilmu. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Banyak
Kalau awak kaji tentang hadis fadilat menuntut ilmu sangat banyak. Baik, masuk kita kedua lah. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang. Yang kedua, orang yang Allah inginkan kebaikan untuk mereka adalah orang yang Allah jadikan dia beramal soleh sebelum kematiannya. Orang yang Allah jadikan beramal sebelum mati, sebelum wafat ni. Maka ada awak temukan dalam hidup kadang apa amat ada orang sompok bertobat sebelum mati, sompok beramal sebelum mati, sebelum wafat. Dulu ndak aku nak ke masjid dah. Sabulan go ke masjid aja belok. Kan ada cenda turun. Sabulan sebelum wafat matinya ke masjid aja belok. Dulu ndak nampak batang hidung pewirid mengaji. Sebelum sebulan kematian, di mana wirid pengajian hadir tahu. Pama, sebelum kematian Allah jadikan dia beramal soleh. Berarti orang ini Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut. Maka bersyukur awak apa mak diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala usia ke awak. Ada amak atu uwa kami lalat tumu di idui lalamu awak idui di dunia ka. Bersyukur kita. Maka sadar awak di usia tua ka. Banyaklah banyak amal. Leh banyak amal kita nyo pak mak tua uwa. Leh banyak amal kita nya. Lihat amalnya. Iyalah. Kalau ditanya buya sosok dono soleh, tapi berusaha selalu membiak amal. Jangan kita bangga baru dengan amal kita, karena takut abeko kalau bangga wak ndak wak beramal sudah tulis. Maka merasa kuranglah dengan amal supaya awak banyak pom di rumah. Masuk uang kita, yo kita banyak, yo kita tambah tahu. Kalau awak pikir-pikir, alun so banyak amal awak dulu Pak Mak. Dalam saya semalam kan ya Rob. Saya semalam berapa jam mak? Ada 24 jam. Berapa jam kita kamu masjid kan Pak Mak? Dalam saya ada 24 jam. Berapa jam buat masjid kan? Lain sampai sajam. Mana banyak di masjid atau di rumah? Awak apa mak yang kami hormati itu contoh lain Al-Quran. Mana banyak membaca Al-Quran atau kita gunakan lisan awak untuk bercerita mencora? Mana banyak? Cerita? Itu kan? Kan dia ruang? Kan dia ruang? Kan banyak kadang di masjid, kadang tahulah bila kita saya semalam 5 rakaat waktu sajam, sajam enggak ada. Insyaallah lailah kalau dalam wirid mengaji Selasa kan. Kalau enggak kadang-kadang enggak kan paling-paling ambillah sajam atau sajam setengah kalau Selasa. Tu mana yang 23 jam lain. Kan itu kalau hitung-hitung awal kita alabama. Maka hendaklah awak menjadi orang yang baik dalam hidup. Siapa yang baik tu? Khairun nas man tala umru wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umru wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah orang yang tua di duit. Tua di duit itu bahasa kita. Sebaik-baik kalian adalah orang yang tua di duit, panjang umur, lama duit, panjang usia, elok wangai. Elok kojo, tuang baik. Seburuk-buruk kalian, sejahat-jahat kalian kata Rasulullah, sejahat-jahat manusia adalah orang yang tua di duit, lama duit, panjang umur, panjang usia, buruk kojo. Alah, maka makin tua kita makin elok awak, makin tua makin baik awak. Karena ada orang yang seusia Pak Amat atu uwa kami ko, alun je tentu dinyoleh ke masa. Kan ya ro? Ada sebayu uwa ko namun ndak juga masjid dah. Ada sebayu apa sebayu atu ko namun ndak juga masjid dah. Padahal kadang ndak solat, ndak puasa. Kojo kadang bi maksiat bajudi.
Minuman khamar, ubek-ubek terlarang, biak dosa, zina sebagai indak sadar dek tua. Awak le sadar dek tuanya wak. Insyaallah. Nah, Bapak rahimani wa rahimakumullah, sadar awak lah tua, maka persiapan tua banyak lah amal. Hanya amal soleh gitu. Mudah-mudahan sebelum mati wafat nyawa Allah izinkan awak perbanyak amal. Nyo di masa tua kadang awak banyak sadarkan ya roh. Di masa muda le awak kamu sojik dulu. Banyak kadang di masa muda. Itulah contoh kini aja. Kini aja isi dek ya kalangan wang tua-tua kan ya. Ndak puang yang mudur cenderung 70 usia mama kakak kami kan banyak isi dari kalangan yang tua. Lah muda paling siko yang laki-laki ada zikri tu ada anak yang lain kan apa ibu sudah tujuh. Muda lain mama ibu atu-atu uwo kami muda zonya. Tapi muda di tahun 60-an. Muda di tahun 7 kan ya roh. Lah maka di usia senja basuang kini banyak amal. Biarlah kebaikan amal-amal kuangilah dosa kita. Tu tadi kalau awak hitung-hitung banyak awak mencora mencita uang pada Quran kali kan. Tu kita perlu kuangi. Alah, nomor 3. Siapa yang Allah inginkan kebaikan? Nomor 3 adalah orang yang Allah percepat sanksinya di dunia atas dosa yang dia lakukan. Orang yang Allah percepat sanksinya di dunia atas dosa yang dilakukannya. Mana dasarnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bizambi hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah." Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Apa arti itu? Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan menahan azab baginya akibat dosanya di dunia sampai hari kiamat. Allah balas dengan balasan yang sempurna. Tu tadi, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah segera azab sanksi atas dosa ini. Siapa yang Allah inginkan keburukan untuk seseorang, Allah tunda azabnya sampai akhirat. Maka kalau awak apa amak yang kami hormati, biak dosa, biak salah, biak maksiat, tu langsung ditegur Allah Ta'ala. Berarti mudah-mudahan Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kita berhusnuzon. Ama apa? Kan ada kadang kita sudah ambil salah, langsung Allah beri sanksi. Amak sudah mencipta uang, odok pulang, tak tumbuh di jalan. Lepona. Nah, atau abang-abang kami, apa-apa kami nampak mangga uang masak baju luar. Ndak mangga yang jatuh dahan topik ke mata. Topik mata awak kan sadar gitu kali kan. Dah Allah tengok sanksi azabnya langsung. Dah mudah Allah menginginkan kebaikan. Apa yang kami hormati dah atau sudah melakukan dosa, Allah beri sanksi. Maka apa mak? Jangan berbangga awak kalau kita pendosa, ndak Allah tegur, jangan bangga awak. Padahal apa mak nyoba dosa apapun dilakukan, namun elo-elo aja nampak ada awak uang tu. Kan ada sendo turu kan rumah. Padahal sembahyang, solat, tidur, puasa indak, kamu soji apa boleh. Dah ko jombek maksiat, minum khamar, bajudi. Tapi ya tengok elo-elo aja nampak ada kehidupannya. Badan nampak ada sehat aja nampak ada awak.
Bahkan kadang awak yang rajin go yang sakit. Iya rumah. Sodo lang tabedo, kaki lang sakit, kepala lang tabedo. Dah jan kita suuzon husnuzon. Mungkin Allah tunda azabnya di akhirat. Dah apa yang ndak engkau be azab ya Allah, padahal semayang tidur, puasa indak, kamu soji indak, elok-elok aja nampak dia ambo ni ndak ku azab dia ya Allah. Mungkin Allah tunda azabnya di akhirat. Ama ibu rahimani wa rahimakumullah. Kau nomor 3. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, nomor 3 adalah orang yang Allah percepat sanksi azab di dunia. Nah, ibu rahimani wa rahimakumullah, nomor 4. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, nomor 4 adalah orang yang Allah beri cobaan. Orang yang Allah beri cobaan berbentuk musibah. Mana dasar tu? Hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, "May yuridillahu bi khairan yusibuhu minhu." Kata Rasulullah, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Maka kalau ada musibah ke awak datang, jangan kita berkeluh kesah, jangan kita mau pe-upe, maka berhusnuzon kepada Allah. Musibah go adalah yang terbaik Allah berikan ke awak. Mungkin Allah menginginkan kebaikan untuk di awak. Kan kadang awak banyak yang tak bisa menemu ketika musibah datang menimpa awak. Banyak awak tengokkan ya Roma. Mau berkeluh kesah ya Allah, potang dan kematian laki bau, ikolah tiba puluh kematian. Kematian anak kan. Apa dek najong konenya ya Allah. Kau banyak yang di kampung kok, iaitu di Semaki kau banyak orang keden jajong konai, jangan sampai. Ya Allah, potang dan kehilangan iko bau kau dan pulau yang lah. Yang dapat iko. Amai bu rahimani wa rahimullah. Ingat, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan tersebut pasti berdasarkan kemampuan awak. Dan perlu luak konang, cobaan setiap orang pasti berbeda. Tak sama cobaan ujian nama jamboro, tak sama cobaan ujian nama juaka, juatu dan sebagainya, beda. Dia apa awak kadang tak bisa menemu cobaan musibah dari Allah, dia awak menengok cobaan musibah orang lain. Pom rumah. Lah, kau jangan tengok musibah cobaan orang. Kadang tu tambah sobat tak sama dah. Sesuailah yang diberi oleh Allah, sesuai berdasarkan kemampuan awak. Dan cobaan tu apa mak? Ingin menengok kualitas siapa atau sejauh mana iman awak. Apa mak? Mau contoh. Anak sekolah tentu ada di jenjangnya nama ujian. Lai sama soal ujian kelas 1 dengan soal ujian kelas 6 mak. Lai sama. Contoh tu dalam media awak. Tak sama awak berbeza ujian awak. Kau level kau iman ni kalau ujian, kau level kau kalau ujian. Sama juga tingkat anak-anak awak. Dah, kalau kelas 1 SD bau ikut soal-soal ujian awak. Kalau lah kelas 6 SD, dah condong pula soal-soal ujiannya. Amai ibu rahimani wa rahimakumullah. Dah, kau nomor empat, siapa yang Allah inginkan kebaikan, nomor 4 adalah orang yang Allah beri cobaan. Nomor 5, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seorang hamba, yaitu orang yang berlaku sabar. Uang yang diberikan kesabaran. Maka kaitan dengan nomor 4 tadi, ketika ada musibah, ada cobaan, sikap awak sebagai muslim yaitu kuatkan kesabaran. Kunci hidup go pak mak sabar. Pak banyak sabar. Le banyak sabar kita nyo pak mak bu buang. Le banyak sabarnya. Siku ada sabar nama. Ada pak sabar nama, pak sabar.
Tuan tu kalau Pak siapa? Ibu. Kamu sanggup Pak. Tuan tu kalau ibu sabar namo uangnya aneh. Lah, banyak-banyak sabar. Tuan bertanya lagi, sabar hidup kunci awak. Mai itu karena banyak macam kini wak hadapi ama. Sabar dalam menghadapi anak, sabar dalam menghadapi laki, sabar dalam menghadapi bini, sabar dalam menghadapi kojo, sabar dalam menghadapi kesehatan awak. Pokok kuncinya sabar. Ama, le sabar menghadapi atu apa kami kanya? Le sabar menghadapi atu apa kami kanya? Alai. Lainnya ya. Kalau ndak sabar ndak akan sampai 30 tahun rumah tangga ya. Ndak akan sampai 40 tahun dah. Dah apa canda tu je. Le sabar menghadapi amak kami kanya Pak. Nyo beda mulut awak laki-laki dengan mulut ibu. Maka kalau amak-amak kita merepet-repet, maka awak berlaku sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Menghadapi anak canda tujuh. Kena doa ambo jumpai ama-ama ibu-ibu sampai kadang menyebut, ondek bang puangnya anak abang go abi sabar dan jadi. Abi kesabaran. Kalau urusan dunia mak kuatkan sabar. Namun kalau urusan agama kita, yaitu agama kita dihina, nabi kita dihina, kita harus yaitu pertahankan, tu kita harus perjuangkan. Bongi gitu. Kalau agama kita dihina bongi awak. Namun kalau urusan dunia awak kuatkan sabar. Kenapa betul? Karena beda. Apalagi anak-anak awak. Beda anak-anak kini dengan anak-anak dulu bang. Iya doh. Iya atau enggak? Apa beda anak dulu dengan anak kini? Apa beda anak dulu dengan anak kini? Pelawan nama kan. Apa beda? Enggak payah beda orang mak gua. Apa beda? Kalau anak-anak kini masih muda, anak-anak. Kalau anak-anak dulu lah tua. Lah jadi buahnya dia tua-tua. Iya dah. Ama pak sangat beda awak dengan dulu anak kini. Mulai dari makanan. Kalau awak makanan dulu dapat dari kebun, cari dari sungai kan ya dah. Makanan-makanan alami. Kalau makanan anak-anak kini makanan banyak kemasan pengawet, minuman sudah tujuh. Permainan apa lagi? Permainan awak dulu permainan rakyat. Kalau permainan anak kini tu handphone, permainan canggih, elektronik. Dah. Salah satunya handphone, HP, sabui apa amak yang kami hormati. Dah. Maka kalau dulu awak kadang tongkau je dulu tapi takut kita, tentu kita ditoga kan ya roh. Kalau anak-anak kini kadang tak bisa ditoga sehingga apa nama amak kini yang mana dek buya amu menyuruh daripada iya roh mak. Amu nyuruh pada noga le. Kalau awak dulu takut awak contoh lambo dulu pengalaman ambo ason. Dulu awak ketika SD sudah pulang SD kan sore kadang pergi mandi sungai siang kan ya bang Pak. Awak yang dokek sungai rumah. Buat taklah baju pergi sungai. Ndak payah menyuak ke teraik tu, ndak payah menyuak sudah mandi. Kadang badaham aja apa-apa atu-atu ratinya ngeroti gitu. Roti wak lo kate wak le tu. Kan ya Pak. Atau ndak juga kita ngerti lolang keteknya. Apa lolangnya? Alulen. Itu jadinya alulen. Langsung wak kate terai nama suka. Dah langsung kita ngerti lolang ketek. Alulen. Kita paham. Takut wak anak-anak kini lah mau lolang sana tu. Lolang boleh kawak. Dah. Itu kita hadapi zaman kini kok. Bagaimana cara menghadapi zaman turu? Sabar. Banyak
banyak sabar. Menghadapi zaman Abu Sobi tadi banyak sabar. Samo istri kini nak samo istri si dulu. Canda tujuh laki kini nak sama. Abang yang kami hormati, terima kasih banyak. Mohon maaf yang benar tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ikon dapat Abu sampaikan. Apa judul kita tadi? Yaitu orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuk mereka atau orang tersebut. Lai tekanang ni rumah. Wah. Lai tekanangnya. Ndak tekanang calah. Ndak tekanang pun datang jua mak uwa kamailah bapa halur. Kebaikan untuk kita. Datang duduk kita bapa halur kebaikan. Jadi tu pula membi awak ndak pai mengaji belajar. Ni uya percuma pai ni ndak jukan mengonang alun sampai pintu kalau dari pintu masjid ala hilang lupa jangan biar menguangkan semangat awak. Datang kau mai pahala, duduk kita mengaji kebaikan pahala banyak tu awak. Dan apa yang pertama? Orang yang Allah inginkan kebaikan yang pertama adalah orang yang Allah pahamkan agama. Kedua, orang yang Allah jadikan beramal soleh sebelum kematiannya. Ketiga, orang yang Allah percepat sanksinya di dunia karena dosanya. Keempat, orang yang diberi cobaan. Kelima, orang yang diberikan kesabaran. Mudah-mudahan Tuhan bersabut selalu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan-kebaikan dalam hidup awak. Allah jauhkan kita dari keburukan-keburukan dalam menjalani hidup di dunia supaya bahagia awak di dunia dan bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf tentu yang benar ya Allah, yang salah dari kami yang dhaif. Minta ampun kita kepada Allah, minta mo'o ambo kepada apa jemaah yang kami hormati. Ambo tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.